Shahibul kurban adalah individu yang melaksanakan ibadah kurban dalam kurban sunnah. Disunnahkan bagi shahibul kurban untuk mengkonsumsi sebagian dari daging hewan kurbannya. Lalu seberapa banyak untuk daging kurban itu yang boleh dikonsumsi oleh shahibul kurban? Ada hal penting yang tidak boleh dilakukan terhadap daging kurban. Untuk menjaga kesohihan ibadah kurban, terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terhadap daging kurban. Antara lain ya. Yang pertama, menjual daging kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indua TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allahu Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang panduan pembagian daging kurban sesuai dengan syariat Islam. Namun teman-teman semuanya, sebelum menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya, di like, diberikan tanggapan video ini di kolom komentar ya teman-teman ya, dan selanjutnya kalian share. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Idul Adha merupakan momen penting dalam agama Islam, di mana umat muslim melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan wujud kepedulian terhadap sesama. Ibadah ini tidak hanya menjadi simbol pengorbanan, tetapi juga mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Setelah hewan kurban selesai dikurbankan, penting untuk dipahami bahwa siapa saja yang berhak menerima daging kurban agar distribusinya tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian daging kurban sesuai dengan syariat Islam, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tentunya ada dasar hukum untuk pembagian daging kurban ini. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 36. Maka makanlah sebagiannya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah sebagian darinya, sedekahkanlah sebagian, dan simpanlah sebagian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari kedua dasar hukum tersebut, lalu siapa saja golongan yang berhak menerima daging kurban atau dibagikan ke siapa saja supaya tepat sasaran? Untuk yang pertama adalah shahibul kurban atau orang yang berkurban. Shahibul kurban adalah individu yang melaksanakan ibadah kurban dalam kurban sunnah. Disunnahkan bagi shahibul kurban untuk mengkonsumsi sebagian dari daging hewan kurbannya. Namun dalam kurban wajib atau nazar, seluruh daging harus disedekahkan tanpa boleh dimakan oleh yang berkurban. Tapi kalau yang sunnah kurban boleh. Lalu seberapa banyak untuk daging kurban itu yang boleh dikonsumsi oleh shahibul kurban? Yaitu sepertiga dari daging kurban tersebut. Kemudian yang kedua adalah fakir miskin. Fakir dan miskin merupakan golongan yang paling utama menerima daging kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28 dan 36 yang menyebutkan bahwa sebagian dari daging-daging kurban harus diberikan kepada orang fakir. Para ulama sepakat bahwa memberikan daging kurban kepada fakir miskin adalah wajib.
terutama dalam kurban wajib. Maka sepertiga dari kurban dibagikan kepada golongan ini dengan tujuan bentuk kepedulian sosial. Selanjutnya yang ketiga adalah kerabat, teman, dan tetangga dari sohibul kurban. Memberikan daging kurban kepada kerabat, teman, dan tetangga, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk non-muslim, dianjurkan dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Sebagian ulama menganjurkan agar sepertiga dari daging kurban diberikan kepada golongan ini dengan tujuan untuk mempererat hubungan sosial. Kemudian yang keempat adalah musafir yang kehabisan bekal. Kalau musafir kaya ya nggak dapat ya, tapi kalau mau juga nggak apa-apa sebetulnya. Musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan juga berhak menerima daging kurban. Mereka termasuk dalam golongan yang membutuhkan dan berhak mendapatkan bagian dari daging kurban sebagai bentuk kepedulian sosial sesama muslim ataupun non-muslim. Namun perlu diketahui ya teman-teman semuanya, bahwa proporsi pembagian tersebut di atas tidaklah baku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa pembagian daging kurban tepat sasaran dan sesuai dengan syariat Islam. Ada hal penting yang tidak boleh dilakukan terhadap daging kurban. Untuk menjaga kesohihan ibadah kurban, terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan terhadap daging kurban. Antara lain ya, yang pertama menjual daging kurban, kulit, atau bagian lain dari hewan kurban. Hal ini dilarang dalam Islam dan dapat membatalkan ibadah kurban tersebut. Kemudian yang kedua, apalagi yang dilarang? Memberikan daging kurban sebagai upah. Daging kurban tidak boleh dijadikan sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan, kecuali bagi mereka yang berhak menerimanya. Misalnya, dia itu membantu atau melaksanakan proses daging kurban. Namun, dia pun masuk dalam golongan yang dapat menerima daging kurban, itu boleh. Tapi, kalau daging kurban dijadikan misalnya gini, nih ini adalah sebagai upah ya untuk ngurusin kurban. Nah, itu dilarang sekali dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan diri sendiri secara berlebihan. Sohibul kurban dianjurkan untuk tidak mengambil bagian daging kurban secara berlebihan agar didistribusikan kepada yang membutuhkan, tetap terjaga, tidak menyimpang dari syariat Islam. Ambillah daging kurban sesuai dengan pembagian daging kurban yang ada di syariat Islam. Dengan memahami dan melaksanakan ketentuan ini, diharapkan ibadah kurban dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua golongan yang berhak menerimanya. Pembagian yang tepat sasaran akan memberikan makna dari ibadah kurban sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan wujud keadilan sosial. Selain itu, pelaksanaan kurban yang sesuai dengan syariat juga dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong akan semakin tumbuh, menciptakan ikatan yang lebih kuat antar individu dan kehidupan bermasyarakat. Itulah makna dari kurban. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman semuanya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kita semuanya.
Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.